lembur di tempat kerja, terus browsing, ada penerimaan. Iya. Bisa nggak saya ikut? Ternyata nasib membawa saya kemari. Jadi sebenarnya itu bukan iseng, tapi itu mungkin jalan Tuhan juga buat saya bahwa sebenarnya seperti itu. Kalaupun tidak tahu aplikasi, minimal paham aplikasi itu berjalan seperti apa. Kemudian harus tahu peraturan. Peraturan ini selalu dia dinamis, berubah-berubah. Betul sekali. Tergantung ini birokrat kita yang di pusat, mereka maunya jadi tameng gitu buat bawahannya. Pokoknya bertanggung jawab sama bawahannya. Kalau ada apa-apa begini slogannya Panto. Slogannya Panto. Satu lagi nih slogan Panto. Lani, kalau ada yang marah-marah dengan kau, bilang sama saya. Apa yang suruh asyik. Gitu. Halo Novega BKKB, kali ini kita jumpa lagi dalam acara podcast MPC Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, jadi kali ini sebenarnya katanya sih saya sebagai narasumber, tapi yang disuruh ke acara saya ya. Jadi bersama saya telah hadir dua orang serikandi hebat yang selama ini berada di belakang layar di balik suksesnya media sosial dari BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah. Di sini ada Lani sama Alif. Halo Lani sama Alif, apa kabar? Baik Panto. Baik Panto. Iya, mundur sedikit. Baik. Malum selesai. Pak Anto, kita punya suara kecil. Oh iya gitu. Oke. Baik. Saya soalnya masyarakat umum. Ya, jadi Novega BKKBN yang ini namanya Lani. Halo Lani. Halo Pak Anto. Ya, itu Alif. Halo Pak Anto. Ya, jadi Mbak Alif ini bertugas di Subkoordinator Advokasi dan KIE yang baru dan kru yang selama ini mengatur jalannya podcast atau konten-konten yang ada di YouTube dan yang ada di Instagram, Facebook dan semua media sosialnya BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah itu ada Mbak Lani, sang motivator kita. Ya, oke, bagaimana kabar semuanya? Sehat-sehat ya? Saya ini kedua kalinya saya bertanya juga, saya bingung. Sehat Pak Anto. Oke, sehat. Tapi kan di sini posisinya Anda sebagai narasumber. Iya betul. Dan kami sebagai host ya. Iya. Tapi Kak Alif, pertama-tama kita terima kasih ya sudah dibukakan untuk MPC Podcast. Oke. Panto sudah mengantar kita. Iya. Mungkin sekalian serah terima. Bukan Kak Alif, karena kan ini apa namanya, kita gugup di depan Dan host tadi tangan saya dingin sekali. fenomenal kita selama ini. Ini podcast yang episode keberapa Panto? 13 tuh, 13 ya. Berarti selama gitu, oke. Selama 12 kali episode Pak Anto yang selalu ada di layar kaca. Iya. Taruh nih. Oke. Jadi konsepnya sekarang Kali bagaimana Kali? Konsepnya bicara santai saja. Ya, jadi apa yang mau dibahas ini? Santai-santai. hostnya sekarang kita ya. Iya. Hostnya sekarang, jadi sekarang konsepnya bajak podcast. Oke. Ya. Ya, jadi kita cerita-cerita aja mengenai tentang perjalanan karirnya Pak Anto, tentang pertama kali nge-host podcast, sampai sekarang gimana gitu. Iya, tadi kan Pak Anto sudah perkenalkan kita berdua. Ya. Jadi mungkin sahabat Novega BKKBN mau kenal juga dengan Pak Anto. Nah, Pertanyaan pertama adalah Pak Anto, santai Panto. Aduh, jadi Pak Anto itu awal mulanya kerja di BKKBN seperti apa sih? awalnya Iya. awalnya iseng. Saya lihat pendaftaran di BKKBN. Ya, jadi waktu itu saya sudah kerja kan? Iya. Saya sudah kerja. Saya
lembur di tempat kerja, terus browsing ada penerimaan. Iya. Bisa nggak saya ikut? Ternyata nasib membawa saya kemari. Jadi sebenarnya itu bukan iseng, tapi itu mungkin jalan Tuhan juga buat saya bahwa sebenarnya seperti itu. Saya diperlihatkan, dimunculkan rasa ingin mencoba. Akhirnya ya disinilah saya. Jadi awal mulanya dari pekerjaan swasta. Dari swasta. Kemudian jadi PNS. Dari swasta ke PNS. Terus apa yang memotivasi Pak Anto untuk jadi PNS? Kan sudah dari swasta nih, udah nyaman. Jadi Pak Anto beras. Terus mau dipanggil apa dan Bang, Bung, atau sebutannya Pak Anto Rokam. Anto Rokam itu ya masa lalu lah. Oh gitu, boleh dikulik. Masa-masa dulu masih hobi main band. Jadi rocker ini rocker gitu. Rocker kampung. Baik. Saya kalau sekarang itu namanya jamet. Jadi Sempat jamet juga. Oke. Nah, itu kalau dulu rokam. Rocker kampung lagi. Kampungan. Rocker kampungan. Oke, kembali ke pertanyaan apa tadi Kak? Ya itu Iya, motivasinya. jadi seperti apa itu sih? makanya dinamakan Anto Rokam ya. Enggak. Kalau sekarang mungkin jadi Anto Jamet. Yang tadi kembali yang tadi. Masalah Kan kantor awalnya kan pegawai swasta. Kok mau jadi PNS begitu? Sedangkan swasta kan sudah nyaman, gaji tinggi besar, gaji ya. besar. Ya, jadi memang di swasta itu memang untuk masalah penggajian itu besar. Tapi dia diiringi juga dengan kerja yang Besar pula. yang membutuhkan tenaga yang besar, waktu yang banyak. Ya, jadi ya seperti itu. Image-nya saya kemarin di PNS itu santai gitu. Ya, betul. Gitu. Tapi ternyata seperti inilah jadi pegawai negeri, jadi abdi negara. Ternyata tidak sesantai yang saya perkirakan. Ternyata memang kita juga kerjanya itu kerja optimal. Ya, mencurahkan daya upaya dan usaha yang tidak sedikit juga untuk bangsa dan negara. Ya, kira-kira seperti itu. Betul sekali Pak Anto. Jadi Pak Anto di BKKBN sudah berapa lama? Sejak ini Lumayan masuk? lama, 2008 mendaftarnya, dipanggil masuk kerja di 2009 Januari. Jadi TMT-nya itu mulai Januari 2009 sampai sekarang. Jadi beralih dari apa? Dari swasta, ke PNS. Masuk di PNS, terima gaji pertama, apa reaksinya? Pasti kaget kan? Bijak sekali. Dapat ya itu ya kita Wow. syukur. Ya seperti itu. Jadi Oke. disyukuri, karena kalau tidak disyukuri ya ya bagaimana? Tapi memang agak terasa ada sedikit perbedaan. Iya. Karena di awal itu kan di perusahaan swasta ya sudah lumayan lah gajinya. Nah, masuk di PNS gajinya itu kan gaji 80%. Ya 80%. Jadi ya memang baru 80%. Ya disyukuri. Seiring berkembangnya waktu ada kenaikan berkala juga kan. Ada gaji 100%. Ya disyukuri lah apa yang ada. Yang penting dapur tetap ngepul. Iya, oke. Jadi setelah itu saya dengar Pak Anto kan jadi PNS itu karirnya langsung Pak Anto jadi PNS. Ya. Nah, naik terus jadi pejabat pengadaan ya. Bisa diceritakan nggak gimana tuh waktu jadi pejabat pengadaan? Jadi pejabat pengadaan. Pertama bukan pejabat pengadaan, masih staf ya, staf pengadaan. Masih staf Oke. dulu ya. Oke. Iya, minum. Jadi, Silakan ya. diminum Pak Anto. Ya, sepertinya kayak berat banget. Long time ago. Jadi awalnya itu awal berkarir di PNS memang jadi staf, jadi staf umum.
artinya saya tidak membeda-bedakan. Jadi Iya. staf umum, bukan staf di satu seksi tertentu. Jadi siapa saja yang menyuruh saya minta tolong atau apa itu pasti saya kerjakan, tidak saya beda-bedakan. Kemudian itu di pengadaan dulu kan disuruh ikut ke ikut ujian pengadaan gitu kan, ikut ujian Sertifikat. sertifikasi ya, kebetulan lulus, kemudian dipercayakan untuk menjadi pejabat pengadaan, pengadaan barang dan jasa. Oke. Karena kurangnya personil, jadi dirangkap juga sebagai ketua panitia pengadaan barang dan jasa, yang seharusnya jabatan itu terpisah, tapi karena di BKKBN-nya di kantor kita waktu itu masih kurang personilnya, jadi dirangkap. Ya, kegiatan-kegiatan itu saya laksanakan dengan sepenuh hati, dengan segenap daya dan usaha dan upaya. Jadi saya tidak membeda-bedakan, tetap saya jalankan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Jadi tidak, ya kalau masalah mengeluh-mengeluh ya mungkin lah, yang manusiawi lah, karena memang jabatan rangkap itu pasti kerjanya rangkap juga, tapi penghasilannya tidak rangkap ya. Jadi kayak gitu, ya, tetap. udah kerja kan, terus Iya. apa hasilnya? Apa sih? Bapak lu? Oh iya, Jadi, baik. sebenarnya hasilnya memang untuk ke diri kita itu tidak terlalu berdampak, tapi untuk ke pembangunan negara kita secara nasional mungkin ada pengaruhnya, terutama di daerahnya kita kan. Kita kan bekerja untuk memajukan daerahnya kita, jadi bukan semata-mata untuk kita, tapi ya untuk kemajuan daerahnya kita. Dia mungkin efeknya jangka panjang gitu. Apa yang kita kerjakan sekarang ini efeknya sampai ke 25 tahun ke depan gitu. Kita kan urus program KB, jadi efeknya tidak langsung kelihatan, tapi SDM kita ke depan itu bisa jadi lebih bagus karena kita sudah mengerjakan memang dari awal, dari sekarang ini. Mungkin ini juga ya, semakin banyak yang Bapak kerjakan menambah banyak pengalaman juga Banyak bagi pengalaman dan diri memang sendiri, kita ya kan? dituntut untuk meluaskan wawasan. Fungsi multi skill gitu. Multi skill ya, mungkin kira-kira seperti itu, karena kita kan sekarang dituntut untuk tahu aplikasi. Kalaupun tidak tahu aplikasi, minimal paham aplikasi itu berjalan seperti apa. Iya. Kemudian harus tahu peraturan. Peraturan ini selalu dia dinamis, berubah-berubah. Betul sekali. Tergantung birokrat kita yang di pusat, mereka maunya bagaimanakah ini peraturan perundang-undangan. Kita yang di daerah otomatis harus mengupdate pengetahuan supaya kita jangan ketinggalan. Di dunia luar juga begitu, jadi kita harus rajin baca berita, rajin baca perkembangan perundang-undangan. Minimal kita tahu lah, oh ini berubah. Nah kan kayak begitu. Oh ini alurnya sudah berubah. Jadi kita ndak kaget begitu Ya. ketika terjadi perubahan. Kita harus membiasakan diri dengan perubahan. Setuju sekali, setuju. Tapi sejak jadi pejabat pengadaan itu, Panto ada kekhawatiran tidak? Nanti kalau yang saya kerjakan ini salah, karena ini kan pasti berkaitan sekali dengan hukum ya kan? Dengan hukum, Pastinya. dengan uang. Iya. Bahaya itu. Satu yang berdosa. Apa ini, adakah kekhawatiran itu? Terus bagaimana Pak Anto ini di dalam mengimplementasikan pekerjaannya, apakah harus saklek atau ada satu kebijakan-kebijakan yang, atau bagaimana ya, mengikuti kebijakan Ya. pimpinan atau seperti apa? Iya, seperti itu. Jadi pada intinya saya itu maunya aman dan nyaman. Oke. Iya. Ya siapa sih yang nggak mau aman Iya. dan nyaman? Jadi aman dan nyaman bukan berarti kita harus saklek. Kita pun tidak juga harus fleksibel amat. Tidak. Jadi kita aman dan nyaman dalam artian begini.
ada hal-hal yang memang harus kadang kita bisa toleransi, ada yang memang tidak bisa ditoleransi. Nah, di kegiatan pengadaan barang dan jasa, kebanyakan ada hal-hal yang lebih banyak itu kita tidak bisa melakukan toleransi terhadap itu. Ya, seperti itu. Saya tidak tahu sebelum zamannya saya, tapi pada waktu saya yang ini dipercayakan sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa dan juga sebagai ketua panitia pengadaan barang dan jasa waktu itu. Jadi kalau ada rekanan-rekanan yang main di belakang saya, itu tindakan yang saya ambil cuma 2. Kalau bukan saya tidak pakai, dia rekanan itu saya blacklist. Ya, jadi seperti itu. Saya tidak tahu kalau di belakangnya saya, mungkin cara mereka berbeda, tapi ya hampir sama juga. Maksudnya tidak ada kong kali kong di dalam pengadaan barang dan jasa itu. Saya juga tidak mengambil untung di situ. Yang jadi keuntungan saya adalah yang pertama, barang-barang atau jasa-jasa yang saya kontrakkan itu berkualitas baik. Nah, kemudian nanti pada saat ada pemeriksaan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, dalam hal ini dokumen-dokumennya juga harus lengkap. Ya, entah itu mulai dari berita acara, kontrak-kontrak, kemudian barang-barangnya itu memang sudah sesuai dengan harga pasar. Ada juga keuntungan perusahaan di situ, ada juga pajaknya di situ. Jadi ya itu maksudnya fleksibel tidak fleksibel, saklek tidak saklek, ada aturan. Ya kita diatur dalam aturan-aturan main di pengadaan barang dan jasa. Jadi ya aturan itu yang kita ikuti. Masalah saklek mungkin saya harus begini terus sama orang bapak ini pokoknya jangan ya enggak begitu juga. Tetap ya, tapi tetap bisa fleksibel sesuai, tidak melanggar hukum. Dia mau bertemu, oke, ketemu di mana Pak? Ketemu di warkop ya janganlah. Ketemu di kantor lah Pak ya. Nanti Bapak saya bikinkan kopi ya. Kayak begitu. Baik. Kan ngomong-ngomong nih soal mitra kerja, ya. Kan Pak Anto ini sudah lama ya. Om Anto. Iya, Om Anto ini. Bung Anto ya, Bang. Informasinya. Bang Anto. Sudah lama di advokasi dan KIE kan? Itu lumayan lama. Karena saya waktu pertama jadi PNS, Pak Anto ini sudah di advokasi dan KIE. Iya Pak, gitu. Iya Pak. Iya Bu. Iya Pak, iya Bu. Waktu itu kalau tidak salah atasannya Ibu Ongi ya. Oh iya, jadi begini ceritanya. Ya, ini itu sudah berarti tuaka dia kayak acie. sudah suhu di bidang advokasi. Ya. Waktu saya masih CPNS itu tenaga kurang. Oh begitu. Kurang. Jadi memang yang diterima berapa Pak? Kalau angkatannya saya 5. Angkatannya saya 5 yang di bagian advokasi dan KIE itu memang masih kurang dulu. Itu kalau tidak salah Pak Jun untuk operator apa-apa gitu. Jadi saya diperbantukan juga ke situ, bantu-bantu Pak Jun. Jadi otomatis saya belajar juga, dapat pengalaman, belajar juga di situ. Jadi walaupun saya di seksi yang lain, tapi saya juga terlibat juga di situ di kegiatan advokasi dan KIE itu. Oh jadi Bapak di bidang lain? Di seksi lain. Oh di seksi lain. Di bidang yang sama, tapi di seksi yang lain. Oh di Hubalila. Di Hubalila. Dulu namanya IMP, Institusi dan Peran Serta. Oh baik. Nah, tapi saya diperbantukan juga di advokasi dan KIE. Jadi shooting, masalah editing itu saya belajar dari Pak Jun dulu. Karena saya diperbantukan, saya membackup beliau kalau beliau turun lapangan terlalu sibuk, kemudian pekerjaan menumpuk. Ya saya membackup begitu. Saya membackup banyak hal yang saya pelajari di situ. Ya lama-lama saya sih masih tetap di seksi ini IMP itu, tapi belakangan berubah namanya jadi Hubalila. Ya hubungan antar lembaga dan bidang ini lapangan. Saya tetap di situ selama jadi staf, tapi untuk terlibat di kegiatan
advokasi dan KY itu bukan hal yang baru, karena dari sejak saya CPNS memang saya sudah diperbantukan. Kemudian waktu studio terbentuk, ruang studio kita ini terbentuk, awal-awalnya sih sudah tim dari MPC itu sudah lengkap. Saya kembali fokus ke Hubalila, tapi belakangan setelah terjadi rotasi-rotasi untuk penyegaran ya, jadi tidak selalu memang harus di situ. Teman-teman yang lain dimutasi ke bidang lain, ya saya yang kembali ke situ, ke advokasi dan KY. Kemudian naik jadi seksi juga, kemarin dilantik jadi kepala seksi. Ya di situ lagi di seksi advokasi dan KY itu tahun 2017. Jadi sejak 2016 akhir dilantik, jadi mulai aktifnya itu berkegiatan di 2017 sampai tahun kemarin, tahun 2022. Berarti Anda sudah sangat suhu ya? Bukan suhu juga, ya masih banyak hal juga yang saya tidak ketahui. Tapi saya belajar banyak hal juga di situ. Belajar banyak, jadi banyak pengalaman gitu. Ya pengalaman, ya boleh lah. Boleh lah ya Tidak Pak. bisa juga saya katakan banyak, karena masih banyak yang belum saya ketahui, masih banyak yang ingin saya pelajari. Tapi ya itulah, memang sudah waktunya mungkin pimpinan-pimpinan di atas merasa sudah waktunya penyegaran lagi, ya di rolling lah. Oke, jadi Bapak di rolling. Dimutasi. Ya, menggantikan. Di rolling berarti Bapak berguling-guling dong. Iya. Di tempat Bapak sekarang ini. Akhirnya tiba-tiba saya sudah di humas lagi. Iya, Bapak sudah. Mirip juga kerjaannya. Iya sih. Sudah sudah move on. Sudah move on atau belum Pak? Ya namanya namanya pekerjaan kita harus cepat menyesuaikan. Karena kalau tidak nanti kita kagok, kita terheran-heran dan terdiam-diam, termangu-mangu. Iya nih Pak. Apa lagi? Tapi apa dulu namanya Pak Anto? Meskipun Pak Anto sudah pindah di Humas, tetapi banyak hal ilmu yang ditinggalkan di AKIE. Tidak Ada. Ya, mungkin ada, tapi ya tidak banyak lah. Tapi ya salah satunya nih podcast kita kali ini Pak. Iya, salah satunya ini kan. Sebagai perintis podcast, ceritakan dong awal mulanya tercetus ide kenapa harus buat podcast begitu. Harus buat podcast. Iya. Iya. Jangan bilang cuma gara-gara tuntutan pekerjaan. Ya, betul itu. Pasti kan ada. Kayaknya saya harus bikin deh buat ini. Sebenarnya begini, itu ya memang ada hubungannya dengan tuntutan pekerjaan. Iya. Karena kemarin itu kan COVID melanda dan refocusing terjadi berkali-kali, ya kan? Betul sekali. Anggaran terbatas, ya otomatis kita harus putar otak juga. Kegiatan tetap harus jalan, dan pengabdian kita terhadap negara harus jalan. Ya, salah satunya untuk mengatasi kurangnya anggaran dan kita tidak harus berkumpul dengan orang banyak dalam satu kegiatan untuk menyampaikan program-program Bangga Kencana, ya salah satunya dengan jalan seperti ini. Kita duduk saja di studio, nanti hasil percakapan kita itu kita tayangkan di media sosial, di YouTube. Masyarakat bisa mengakses, bisa lihat. Nah, tapi sebelum melakukan itu saya juga survei juga dulu. Oh jadi Iya. sering nonton podcast ya? Iya, awalnya gitu. Review gitu. Review. Ini Review. provinsi lain belum ada yang buat ini. Buat ya kayak gitu. Jadi gitu. dibuka dulu satu-satu nih. Oh ini belum ada yang jalankan. Bikin Nah, akhirnya ya sekarang sudah banyak juga. Ya, Iya. bersyukur juga kita. Jadi program-program Bangga Kencana itu
kebaikan dari program Bangga Kencana itu bisa tersebar lebih optimal Iya. di seluruh lapisan masyarakat. Lebih meluas jangkauannya. Lebih meluas jangkauannya. Saya kira Bapak karena sering nonton Deddy Corbuzier. Iya. Jadi, Jadi- hobi nonton YouTube. Oh, hobi. itu hasilnya. Pencetusnya. Untung Bapak nggak lumpuh. Tidak lumpuh. Jadi sudah berapa banyak podcast yang Bapak nonton? Sudah berapa podcast yang direview? Iya, Ya podcast. tidak banyak lah. Cuma biasanya kan saya suka baca berita. Atau bukan podcast? Apa dulu namanya? Siapa host podcast yang jadi Bapak ini? Idola gitu. Inspirasi Iya. Bapak begitu. Kalau masalah inspirasi bagaimana? Yang pastinya Atau diri sendiri? untuk menginspirasi memang podcastnya Pak Deddy ya. Oh iya. Tapi bukan berarti saya terpatok ke situ saja. Ya, betul sekali. Tidak hanya main di podcast, tapi main di hampir semua media sosial. Karena masyarakat kita ini majemuk dan seleranya berbeda-beda. Ada yang hobi nonton YouTube, ada yang hobinya main IG, atau ada orang-orang tua yang cuma tahu buka Facebook, nggak tahu buka IG. Ya. Ya. Ya, jadi yang begitu-begitu kita merambah ke semuanya, ke semua media sosial. Karena kita mau main di media berbayar juga anggarannya kurang gitu kan. Ya, curhat. Iya. Seperti itu. Iya, realita ya. Iya. Apalagi zaman sekarang kan orang lebih ke internet, Iya. sudah kurang yang nonton TV. Iya, jadi teman-teman PNS itu harus lebih kreatif juga. Iya. Jangan mau kalah dengan tim kreatif dari sektor swasta gitu ya. Untuk memberikan daya saing dan membuktikan bahwa PNS itu juga memang isinya adalah orang-orang yang berkualitas. Ya, Sedap. baik. Iya, Betul sekali. seperti itu. Bahwa kami ini di PNS itu bukan hanya kerja santai. Ya, itu kan kesan yang selama ini ya Pak ya. Ya saya tidak tahu, tapi ya mungkin seperti itu. Padahal Ya, kan asumsi masyarakat mungkin banyak yang bilang PNS itu santai-santai, tapi kenyataannya ya tidak seperti itu. Tidak Kita semua. mencurahkan segenap daya dan upaya, dan kita juga berusaha melakukan update, kita meningkatkan kualitas kapasitas kita untuk pengabdian kepada bangsa dan negara. Tetap menyesuaikan dengan perkembangan Menyesuaikan zaman. dengan perkembangan. betul sekali. Iya. Dan itu tidak bisa dipungkiri kan. Tidak bisa dipungkiri. Walaupun tidak ada anggaran, tetap putar otak supaya bisa Anggaran ada kegiatan. Anggaran Anggaran ada, tapi meskipun minim gitu Ya, ya. terkadang tidak mengcover seluruh ide dan kreativitas kita yang ingin kita wujudkan. Ya, Ya, betul. otomatis kita harus putar-putar. Putar apa Pak? Putar badan. Kepala rolling cari-cari ide. Tapi bagus banget loh Pak. Iya, jadi Inovasi yang sangat Iya dong. Maksudnya tidak maksimal, tapi kita optimalkan daya dan upaya kita. Gitu. Jadi pantaukan selama COVID kemarin melanda, tentunya Iya. ini aktivitas kita ini terhambat gitu ya. Terhambat. Iya, terhambat, Oleh- tidak bebas mau kemana saja. Tentunya untuk advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi ini dituntut juga untuk menyebarluaskan informasi terkait dengan program Bangga Kencana. Iya. Meskipun sedang COVID. Sedang COVID. Nah, pada saat itu kan Bapak masih menjabat di AKIE. Iya. Bagaimana ya untuk tetap harus jalan nih penyebarluasan informasi tapi COVID? Tips Gimana? dan trik berarti ini. Ya Tanyakan ini. mungkin tips Boleh. dan trik atau yang Bapak lakukan pada Iya. saat itu. Ya, jadi yang pertama itu menjaga semangat kerja. Ya. Walaupun terkadang kita juga, mau keluar juga dilarang, mau bikin kegiatan juga dilarang. betul sekali. Iya, jadi menjaga semangat kerja itu dengan cara menjalin komunikasi di atas, di bawah, ke samping kiri dan kanan, ke depan dan ke belakang. Jadi saya komunikasi juga dengan
pimpinan pada waktu itu Mm-mm. Pak Rosni pernah juga di Oh, iya. podcast di sini. Oh iya. Oh, iya. Nah, tahu Ini episode keberapa videonya. ya? Iya. Kasih kerjaan dulu editor. Iya, jadi saya menjalin komunikasi, Pak, gimana nih ini kita untuk sementara tidak dianjurkan untuk mengadakan pertemuan-pertemuan yang Tetap muka langsung. iya tatap muka langsung, bertemu langsung dengan masyarakat. Sedangkan program dari BKKBN itu kebanyakan mengumpulkan massa. Iya, mengumpulkan massa, melakukan penyuluhan, melakukan sosialisasi. Ya, kita putar otak. Oh iya, ini salah satunya cara lewat media-media above Above the line. Oke. Iya, above the line. Jadi kita manfaatkan media-media sosial yang ada. Kita buat video-video pendek, kita sebarkan lewat WhatsApp. Ya, kita memanfaatkan teknologi lah. Kita sebarkan lewat WhatsApp. Kita buat konten-konten, kita sebarkan lewat WhatsApp. Tidak semua yang punya WhatsApp, tapi orang-orang yang punya WhatsApp itu pasti paham tentang teknologi, walaupun cuma sedikit. Karena WhatsApp itu aplikasi. Untuk menjalankan satu aplikasi dia harus tahu menggunakan HP Android. Berarti Bapak istilahnya dengan adanya Covid kemarin kan Bapak pasti fokusnya lebih ke apa sih tadi? Above the line. Itu kan berarti ngefek di medsos kan? Ngefek di medsos. Itu kalau Cikal Bapak bakalnya lihat, di ya kalau Bapak lihat ada nggak sih perkembangannya? Ada. Apakah medsosnya BKKBN itu mengalami peningkatan dari segi yang engagementnya atau Iya. apa begitu karena Dari Covid awal, kemarin ya dari kan? awal Kan pembentukan pembentukannya sampai kan sebelum Covid kan? Sebelum Covid, ya, sebelum Covid. Nah setelah Covid ini apakah ada peningkatan engagement di sosmednya kita atau emang cuman Stagnan. stagnan? Bagaimana Begitu sih saja. Bapak melihatnya begitu? Iya, ya jadi di awal itu memang sudah ada media sosial. Awalnya itu dirintis sama teman-teman di NPC. Itu kalau saya lihat bukan buntu, bukan stagnan, tapi memang kurang terawat karena teman-teman di MPC itu banyak berkegiatan di luar kantor, ya, kegiatan pendampingan, kemudian kegiatan penyuluhan lewat ini kayak pemutaran film, ya kayak begitu. Jadi memang untuk merawat media sosial itu waktunya agak kurang. Tapi waktu pada saat zaman Covid itu memang karena kita kebanyakan di kantor, jadi kita optimalkan apa yang ada pada kita. Kita punya internet, kita punya komputer, ya kita mainlah di situ di internet dengan komputer itu. Jadi kita optimalkan media-media sosial ini untuk mengganti tugas kita yang keluar Ya, tadi itu, iya. Jadi dimanfaatkanlah media YouTube, kemudian media IG buat konten, kemudian kita talk show juga di radio gitu. Radio, televisi juga, televisi juga, lokal, ya kan? Iya, kita maksimalkan apa yang ada dan patut kita syukuri juga bahwa apa yang sudah kita rintis kemarin itu sudah mulai adalah hasilnya. Iya, jadi yang awalnya hanya Facebook, kalau yang saya lihat kemarin itu hanya Facebook, kemudian kita rintis lagi ada Instagram dan YouTube, kemudian Instagram dan YouTube ini link saling link lah mereka, Tersinkron. saling sinkron. Nah, kemudian bisa kita linknya itu bisa kita sebarluaskan lewat WhatsApp group atau orang pribadi gitu kan. Jadi informasi itu bisa lebih tepat sasaran
kalau kayak konten yang mungkin lebih banyak sasarannya orang tua, ya kita link kan konten-konten itu ke WhatsApp-nya orang tua kita. Sasarannya kita remaja, kita linkkan apa pesan-pesan di WhatsApp itu ke remaja-remaja, teman-teman genre, kita libatkan mereka. Jadi program kita jadi lebih sampai begitu. Iya, sampai. Menurut Bapak seperti itu ya? Iya, dan itu efeknya kayak apa ya? Efek butterfly effect gitu mungkin. Kita kirim ke satu orang, orang itu kirim ke beberapa orang itu kirim ke beberapa orang lagi. Akhirnya jadi bukan meluas. Efek domino ya Pak? Iya, efek domino lah, efek apa lah. Efek terserah. After effect. Iya, kayak begitu. Jadi asik juga, enak juga. Jadi menyampaikan itu. Dan semoga ya sampai karena stigmanya BKKBN itu di masyarakat kayaknya selalu apa sih BKKBN? KBKB ya begitu seperti KBKB, itu. Iya. Sebenarnya KB itu apa? Iya, sebenarnya apa begitu? BKKBN cuman kerjanya cuman KB. Cuma KB. Apa pentingnya itu KB? Iya, terus apa sih yang dihasilkan, apa outputnya begitu? Iya. Karena dia BKKBN kan outputnya tuh nggak kelihatan kan Pak? Iya. Dengan, iya, jadi kayak begitu. Jadi kayak kita buat artikel tentang apa itu program KB. Kenapa orang harus ber-KB? Apa manfaatnya KB? Kita buat artikel yang memudahkan orang untuk memahami program-program itu. Nah, dari situ kita posting ke media sosial. Ya, link dari media sosial itu kita blow up lewat WhatsApp group, lewat apa lagi? Chatting DM, direct message ke orang-orang yang lain. Sehingga masyarakat bisa paham. Minimal yang membuka link itu dia sudah tahu, oh ternyata program BKKBN ini penting untuk kualitas bangsa dan negara kita di masa yang akan datang. Betul sekali. Iya. Kita tidak bekerja untuk nilai yang sekarang, tapi untuk yang ke depan. Gitu. Jadi kita mempersiapkan negaranya kita 25 tahun ke depan gitu. Apa yang kita kerjakan sekarang, dan kayak kenapa saya harus ber-KB? Kenapa harus 2 anak? Apa hubungannya dengan bangsa dan negara di masa yang akan datang? Iya. Oh, ternyata kalau 2 anak itu menurut penelitian itu gampang dirawat, gampang dibiayai dibanding banyak anak. Gaji sekarang berapa? Cari makan susah. Untuk beli di kota besar saja kencing 2.000. Iya. Tapi kita tidak melarang ya Pak ya. Iya. Maksudnya bukan dilarang, tapi dialihkan. Banyak rezeki didapat, kemudian mau tambah anak, ya silakan, enggak masalah kan. Oleh sekarang kan ada Bagi yang mampu silakan. Bagi yang mampu ya banyak anak, banyak rezeki. Karena kalau mau dilarang juga melanggar HAM nantinya dibilang. Iya, memang nggak ya kayak kan? juga. Tapi kalau memang kita mampu ya bisa saja kita pakai banyak anak, banyak rezeki. Yang penting mampu membiayai. Betul. Tapi kalau banyak anak terus bagaimana mau banyak rezeki kalau tidak mampu membiayai? Malah nanti besarnya mungkin dia jadi apa? Ya paling tidak berjarak ya lah. Iya, berjarak. Diatur juga ya. Supaya ibu-ibu itu juga punya waktu untuk dandan. Ya, quality time. Quality time. Betul Tidak sekali. melulu hanya Urus dapur, urus anak, urus suami. Ya, kan? Apalagi sekarang kan ada isu stunting nih Pak kan. Stunting. Ya dari banyak anak apa kan pola asuh. Iya. Itu kan semuanya efek dari program KB. Betul sekali. Jadi ada hubungannya gitu program KB dengan stunting. Iya. Ya kan? Iya, ada. Sangat berkaitan sekali. Karena stunting itu kan dia menyangkut pola hidup. Ya. Ya, pola hidup. Pola hidup dari remaja. Dari remaja bagaimana dia menjaga kebugaran badannya, kesehatan tubuhnya itu, sehingga pada waktu dia menikah nanti dia bisa menghasilkan bibit-bibit yang unggul. Jadi kayak begitu. Dia membekali dirinya dengan pengetahuan, dia sekolah dulu, dia tahu pada saat saya hamil ini saya harus makan makanan yang seperti ini, yang bergizi, supaya anak saya nanti tumbuh sehat. Ya kayak begitu. Jadi pengaruhnya banyak. Saya harus menjaga jarak
kehamilan saya supaya saya punya waktu untuk membesarkan anak saya yang pertama. Supaya fokus. Nah, anak yang kedua, anak yang pertama ini sudah besar. Anak yang kedua bisa lebih fokus karena anak yang pertama ini sudah bisa dikasih tahu. Ya. Ya, sudah bisa diajak-ajak, sudah mulai banyak pengalamannya hidup di dunia, kira-kira seperti itu. Jadi dari remaja tuh sebenarnya Pak sudah harus diberitahu mereka tentang kesehatan reproduksinya mereka ya. Harus paham dong. Kalau tidak paham ya susah. Iya, harus mulai diperkenalkan. Jangan nanti mereka tahu dari orang lain ya. Iya. Ya syukurlah kalau ada orang lain yang kasih Maksudnya, tahu. Nah itu Tapi gunanya. itu Tapi kan kita iya juga tugas sebagai Itu kita. gunanya tadi. KIE-kan Ya, program kita begitu. Mengkaitkan Dengan harapan orang tahu. orang tahu. Ya. Nah, Dan sampai. kalau kemarin mungkin metodenya itu mengumpulkan massa. Ya, Iya, penyuluhan. di jalan-jalan atau di gedung-gedung. Ya, sekarang karena perubahan zaman ya kita juga harus mengikuti. Ya. Jadi selain di gedung-gedung, di jalan-jalan, di perumahan, kita juga menggunakan media sosial yang ada. Betul. Gitu. Karena banyak orang juga yang sudah malas gitu. Kan sekarang eranya era mager, Pak. Iya dong, jari yang main. Ini saya bermain. Karena kan biar sekarang mau pesan makanan juga bisa online. Iya kan kali. Iya. Kalau dulu kita harus jalan ke warung atau paling tidak masak. Kalau sekarang ya tinggal pesan. Tinggal pesan angkat Tinggal kaki. pesan. Tapi itu juga orang itu harus berkualitas. Karena kenapa? Yang pertama, dia mau pesan makanan itu pasti dia punya uang. Oke. Iya. Uangnya dari mana? Tentu dia harus bekerja. Ya. Nah, kemudian dia mau pesan makanan itu kan dia pakai aplikasi. Iya. Aplikasi itu dia kan harus sekolah. Iya, harus IQ-nya tuh harus bagus. Kan gitu. Tapi kan banyak, Pak. Iya, jadi Banyak yang pakai HP. Iya, Orang tapi kerja. tidak semua sih Pak. Iya. Kalau harus sekolah, minimal jadi standarnya orang ya. itu tidak jongkok lah. Oke, Iya. oke. Ya itu mungkin sudah bahasanya agak kasar sedikit, tapi mungkin ya seperti itulah orang yang bisa aplikasi pasti IQ-nya bagus lah. Seperti itu ya. Iya, minimal seperti itu. Dan itu berarti dia berkualitas. Walaupun tidak berkualitas amat karena mager-mager. Iya lah kan. Tapi Jangan jadikan tolak ukur dong, Pak. Iya, ada saya baca lagi di mana ya artikel. Iya, iya. Remote TV itu tercipta karena mager itu. Iya. Si pembuat remote itu malas, dia mau jalan ke TV-nya itu untuk untuk ganti-ganti saluran. Karena terlalu banyak iklan, dia mau ganti saluran ke saluran yang lain, saluran TV yang lain. Tapi dia malas, akhirnya dia putar otak bagaimana caranya. Dia buatlah remote TV. Nah, Ya. itu. Jangan-jangan karena tadi yang saya baca. jangan tadi Anda malas ini Iya, halo-halo jadi bikin podcast. Bikin podcast aja deh, malas ini. Nah, kan tadi sudah saya ceritakan bahwa Kirain itu malas aku ketemu keadaan. mitra kerja bikin podcast aja, malas ah. Tapi bisa juga. Bisa jadi kan? Kita undang kemari. Oh ya. Tapi ya tetaplah kita harus berkegiatan karena biar bagaimana efeknya juga bisa lebih ada. Iya. Tapi Panto lebih suka Iya. kalau menggunakan aplikasi lebih suka belanja online atau belanja langsung? Tergantung kebutuhan. Ah gitu. Ya, ini pertanyaan menjebak saya rasa. Maksudnya kita kayak Kasih pilihan kayak gitu. Jadi tergantung Iya. kebutuhan. Kita mau beli tempe depan rumah karena ada penjual, mau pakai aplikasi Gojek juga kan rugi. Lebih baik jalan ke sana, bukan jalan kan lebih sehat olahraga. bukan karena Panto tidak pakai aplikasi. Saya kira pesan aplikasi Oh my god. Karena aplikasi itu mau belanja, mau belanja sayur. mau belanja sakit kan ada, Pak, ada loh aplikasi untuk beli sayur. Ada kalau kayak gini mungkin. Panto bukan orang yang mager, jadi mau belanja langsung gitu. Iya, tidak juga. Kan saya udah bilang tergantung kebutuhan. Kayak kalau kan
mungkin hujan deras, aduh mau naik motor keluar ke pasar, hujan, pesan ojek online gitu yang pakai mobil yang bisa diantarkan sayurnya. Oke. Iya. Kayaknya filosofi aplikasi itu kayaknya berasal dari remote itu ya Pak ya? Mungkin. Karena Mungkin malas. dia aplikasi pertama yang menjadi cikal bakal mungkin. Ya saya juga nggak tahu. Takut juga saya mau klaim itu pasti nanti ada yang marah saya. Ya kira-kira seperti itu. Oh begitu ya. Saya pernah baca artikel itu. Jadi remote itu tercipta karena orang yang buat remote itu malas gerak-gerak untuk ganti saluran channel TV. Oke, itu intermezzo saja ya. Nah Oke. sekarang Bapak Tapi itu betulan. Iya, Iya. Mau disuruh cari di Google lagi. nantilah kita cari. Sekarang kan Bapak udah di umum nih, Di Humas. bagian, humas. Dan umum. umum dan humas. Iya. Di rolling ke Udah situ. berapa hari sih Pak? 1 bulan. Enggak, maksudnya Bulannya 1. satu bulan, perasaan baru seminggu. Di bulan Januari. Oh baik. Oke. Jadi Satu udah berapa? Beberapa bulan 2 pertama. minggu, 1 minggu lebih lah. Udah berapa 1 minggu. kotoran tikus nih yang Bapak triaki? Iya, jadi di umum dan humas itu. Iya, apa pekerjaannya itu, Pak? Perawatan gedung, bangunan, kendaraan, ya, operasional kantor, kemudian di bagian kehumasan. Ya, kita juga di sini karena kita tidak punya protokol sendiri, jadi keprotokolerannya juga diatur di bagian umum dan humas itu. Jadi kerjanya dinamis dan ya mirip-mirip lah. Mirip apa, dengan Pak? Di tempat sebelumnya. Oh, jadi kayak familiar gitu ya? Iya. Kalau ini apa namanya? Kalau antara umum dan humas itu lebih berat kemana Pak sih pekerjaannya? Kita nggak bisa bilang lebih berat kemana karena semuanya itu penting. Ya, semuanya itu penting. Kita nggak bisa bilang oh ini umum harus saya lebih utamakan dibanding humas. Nggak bisa begitu karena kebutuhannya itu berbeda. Tapi karena dia di satu rumah birokrasi yang sama digabung, ya otomatis kita harus melaksanakan semuanya. Tapi Bapak nggak pernah hadir morning report Pak. Bapak hadir dong. Hadir. Untuk melaporkan kegiatan BKKBN kita tuh ngapain aja? Kan ada teman-teman advokasi yang mewakili. Saling menutupi, itulah dinamisnya kita ini. Baik. Saling menutupi, saling bahu Kayaknya boleh dijatuh kita Iya, hari ini kita KKE, besok humas yang hadir. Kita kan bingung Pak, ini kegiatan apa lagi ya? Begitu. Ayolah bantu kita bekerja sama. Maksudnya kan begini. Oke, pembelaan gimana Pak? Ya, Atau masih sibuk mencari jadwalnya- ini? Jadwalnya kan pagi. Nah, sedangkan pagi itu kita kesana kemari. Kemarin itu di pagi hari kita sudah kesana kemari. Jadi ya itu tolonglah teman-teman yang advokasi yang kan begitu. Teman-teman yang advokasi dulu yang wakili nanti Minggu depan lagi Bapak ya? bagian lagi ya. Oke, Bapak dengan Eva ya? Kemarin Pak. saya ikut. Oh begitu. Kemarin dulu yang sebelumnya itu ikut juga saya kan. Oke, Panto. Ya. Apa nak? Saya dari tadi menunggu jawabannya itu sebenarnya. Apa nak? Sudah lama itu tidak ada yang terdengar dia kayak lagi. Apa hasilnya Bapak? Aduh, Panto, apa sudah sama tanyakan tadi Panto? Jadi dulu kan Bapak di AKIS, sekarang di Humas. Iya. Nah, saya ingin tahu waktu Bapak pertama kali di AKIS dengan Bapak pertama kali menjabat di Humas, Iya. apa yang Bapak lakukan? Pertama kali di AKIS apa yang Bapak Pertama lakukan? kali. Di Humas apa yang pertama kali Bapak lakukan? Jadi ini bukan masalah pertama kali saya di AKY atau pertama kali saya di Humas. Tapi Cuman pertama kali saya menempati tempat yang baru Oke. dimanapun saya berada. Dari saya SMP, saya SMA, saya masuk kuliah, saya masuk kerja, itu saya terapkan terus. Bapak kan duduk.
Iya, saya akan mapping. Saya kira duduk di kursi. Pertama kali saya duduk di kursi dulu. Iya, saya duduk berkontemplasi. Ini saya ada di tempat yang baru. Dia ini seperti apa modelnya ini tempat baru ini? Sambil mapping ya, Pak. Iya. Jadi bukan hanya di Ih, Bapak lucu deh. Bantu ini lucu ya. Setelah sekian lama podcast, menjelaskan, bisa menjelaskan. baru kali ini Bapak Anto sangat terbuka. Saya menjelaskan. Oh, baik. Langsung. Ya. Kalau ini Pak Anto ini lucu-lucu nih. Bayar nih, bayar modal. Saya punya Oke, masih banyak lagi kata-katanya Pak Anto yang belum saya sebutkan. Tenang. Oke, lanjut Banto. Lanjut Iya, aja, Pak. oke, saya lanjut ya. Ya. Ya, dengarkan baik-baik. Baik. Jadi seperti itu saya mapping. Dimanapun saya berada saya harus mapping. Oh saya ini di tempat ini, ya saya mapping. Di tempat ini kayak mau masuk BKKBN saja saya mapping BKKBN itu apa, kerjanya macam apa dia, bagaimana orang-orang yang ada di dalamnya itu seperti apa, ya model organisasinya, menjalankan organisasinya ini bagaimana. Hasilnya apa, outputnya apa, impactnya ke kehidupan saya apa, ya kayak begitu. Oh ternyata bukan hanya ke kehidupan saya, ke masyarakat, ke bangsa dan negara malah. Iya jadi kayak begitu efeknya loh ya. Kemudian saya ditempatkan di seksi advokasi dan KY. Ini kerjanya apa? Barang seperti apa ini advokasi dan KY? Siapa orang-orang yang terlibat di dalamnya, siapa sasarannya, seperti apa cara kerjanya, fasilitas yang harus dia pakai apa, dan yang ada sekarang ini apa. Jadi begitu saya mapping dulu supaya setelah saya menjalankan pekerjaan di situ ndak minimal ndak kaget-kaget Ya, gitu ya, ndak shock. Di mapping Iya. terus nanti sambil berjalan sambil belajar juga. Iya, tetap saya harus pelajari. Oh dia membahas. Oke, kita mungkin sudah 1 jam Iya. podcastnya. Terakhir nih. 1 jam. Oh, Ternyata iya. tidak terasa ya. Iya. Tapi selesaikan dulu Pak To. Selesaikan dulu Iya. ya. Orang ini. Masih Terus terakhir nih, Pak. banyak yang mau dikuah gitu. ya. Terakhir Iya, nih Pak iya. ya, karena gimana sih Bapak harapannya kepada BKKBN ke depannya gimana? Nah, ke depannya. Terus ke depannya Bapak memandang program kita ini bagaimana? Apakah akan menghasilkan suatu kualitas bangsa? Iya. Itu bagaimana sih membahasakannya? Pokoknya apalah harapan Iya. Bapak apa begitu? Iya, jadi begini. BKKBN ini Mengenai program kita ya? Iya. BKKBN ini programnya menjalankan program pemerintah Bangga Kencana. Ya, Bangga Kencana pembangunan keluarga dan kependudukan dan keluarga berencana. Jadi ini program yang baik. Iya. Harus dipertahankan atau ditingkatkan. Ya, jadi minimal dipertahankan. Tapi untuk kedepannya itu kalau bisa ditingkatkan, baik dari sisi anggaran, sisi teknik rekrutmen, kualitas orang-orang di dalamnya, kemudian fasilitas, sarana dan prasarana, termasuk kesejahteraan dari pegawainya. Jadi dipertahankan dan kalau bisa ditingkatkan. Untuk menuju Indonesia Emas. ya. Iya, jadi bukan hanya Indonesia berkualitas, tapi berkuantitas dan berkualitas. Kuantitasnya terjaga, kualitasnya terjaga juga dengan baik, bahkan unggul. Betul Iya, sekali. jadi seperti itu. Tapi memang Pak Anto ini kan saya selama ini Pujian. Iya. Bayar. bukan Bapak Tende, Oh, bukan iya. Bapak Tende ini Pak, tapi ini jujur ya. Ini curhatannya. Ungkapan hati seorang oke. seorang Mbak Anu lah, coworker. duit lah di. Dengarkanlah dong Pak, workernya Bapak nih. Oke. Saya mendengarkan. Silakan Iya sih. mengungkapkan curahan hatinya. Selama Tapi ini memang selama bekerja di bawahnya Pak Anto ya, dalam struktur organisasi itu berada di bawahnya Pak Anto. Nah, Saya masuk tahun 2000 angkatan 2018 tapi masuknya 2019. akhir kalau nggak salah. Iya, akhir Agustus kalau tidak salah.
Jadi itu sudah ditempatkan di bawahnya Pak Anto. Jadi selama bekerja sudah berapa tahun ya? Kurang lebih 4 tahun. Ya 4 tahun. Jadi menjadi bawahannya Pak Anto itu boleh dibilang menyenangkan lah. Penuh tekanan. Tidak sih, tidak penuh tekanan. Memang tempatnya penuh tekanan. Harus dibawa di enjoy, tapi untung juga dapat pimpinan yang tidak terlalu menekan dan tidak terlalu ini ya, tidak arogan juga. Kemudian royal dengan bawahan, luar biasa. Iya, luar biasa. Pokoknya anak buahnya tuh tidak ada mengenal kata lapar, iya kan? Iya. Pokoknya kemarin kan kita slogan dulu kan. Jadi ya itu salah satu slogannya Pak Anto, biar bodoh di sekolah tapi jangan bodoh makan. Jago-jagonya lewat saja itu orang punya jago juga saya adopsi. Jadi apa namanya? bisa lupa. Kita kerjanya sudah susah, sudah edit sampai subuh, editing dikejar-kejar ya. Dan satu lagi apa namanya? Penuh ya, satu lagi. Penuh apa ya? Dia itu humoris juga. Beratnya Ini loh, apa itu namanya? Dia itu Penuh apa? jadi tameng gitu buat bawahannya. Pokoknya bertanggung jawab sama bawahannya. Kalau ada apa-apa begini slogannya Pak Anto. Slogannya Pak Anto. Satu lagi nih slogan Pak Anto. Lani, kalau ada yang marah-marah dengan kau, bilang sama saya. Pak Anto yang suruh asyik. Gitu. Pantas ya, sangat berkesan sama ini para coworker, para staff-staffnya di Jadi kantor. sebenarnya begini, kalau ada orang Udah di Kak bawahnya Anto kita lagi. itu bikin kesalahan, itu bukan salahnya dia, itu salahnya kita. Kenapa kita tidak becus untuk membina dia, kan begitu? Iya. Tapi kalau memang kita tidak bisa bina, ya binasakan. Ada yang memberi binasakan, Pak. Jadi tidak begitu. Tapi memang harus ilmu itu harus kita tularkan. Ya. Kalau kita tidak tularkan, nanti dia mengendap, jadi kerak di dalam otak. Ya, kalau kita keluarkan, jadi dia kayak air yang sedang mengalir gitu kan. Jadi enak. Jadi kita juga bisa lebih berkembang. Oh, dia sudah saya kasih tahu masalah yang ini. Jangan nanti dia sudah lebih jago dari saya. Ya, Saya janganlah harus dong, lebih berkembang Pak. juga. Jadi saya harus lebih tingkatkan lagi saya punya ilmu kan. Ya itu seperti cambuk gitu. Iya. Oh ternyata yang saya ajarkan dia A, dia sudah B. Iya. Oh saya harus C dong. Iya. Jangan pertama jangan pelit. Supaya kita ini juga bisa berkembang. Jangan pelit ilmu. Ya. Kalau pelit uang ya itu terserah orang lah ya. Oke. Jadi jangan pelit ilmu. Ilmu itu disebarluaskan. Kemudian kita juga mengembangkan dirinya kita. Jadi sambil kita berbagi, kita juga mengembangkan diri. Ya. Iya. Supaya kita juga terjaga kualitasnya. Kayak gitu. Dan jangan lupa jangan bodoh makan. Tapi pesannya kita kayaknya kayak biarpun sudah pindah di humas, tapi ingat juga kasihan juga kita, Pak. Iyalah. Tetap juga kita ditraktir kasihan nih. Karena pergi ternyata humas kayak Jangan ditraktir, Pak. Ya, jadi karena kita juga Paling tidak Tante Emma lah. jadi kayak kalau masalah begitu itu kan kita memang rekan kerja, kita ini kan tim. Jadi walaupun kita terbagi dalam beberapa bidang di kantor ini, tapi kita keluarnya itu tetap satu. Kita itu Terus kalian. BKKBN itu kerjanya untuk bangsa dan negara lah yang begitu ya. Ya. Mungkin agak lebay tapi ya seperti itulah tujuan kita. Mungkin yang dengar ini mau BKKBN yang dengar untuk bangsa dan negara. Iya. Kayak gimana gitu. Lebih khusus lagi daerah Sulawesi Tengah kan, Iya. tingkat provinsi. Jadi Betul. karena kerjanya kita itu ke situ. Jadi masalah
melupakan tidak melupakan ya sebenarnya tidaklah. Masa saya mau melupakan gitu kan teman-teman di Nah kita ketemu tiap hari kita kok. ketemu juga tiap hari juga. Ya kita juga tetap kerjasama juga kan. Dan itu menjalin kerjasama, menjalin komunikasi itu hal-hal yang utama buat saya. Jadi 1000 teman itu rasanya kurang. Satu musuh itu sudah sangat terlalu banyak sudah itu satu musuh. Kalau ada orang setengah musuh juga itu sudah terlalu banyak. Iya. 10.000 atau 1 juta teman itu kayak kurang. Kayak begitu. Jadi mengembangkan potensi diri itu harus terus menerus. Tidak bisa, jangan mudah berpuas diri. Baik. Tapi jangan juga merasa tertekan dengan situasi dan kondisi. Kita harus buat situasi dan kondisi itu senyaman mungkin supaya kita enak juga. Jadi dari kita, dari diri sendiri yang mengatur gitu ya. Semuanya dari kita. Tapi Panto silakan diminum soalnya. Belum Panto, silakan sokering tenggorokan. Oke, jadi intinya kali Panto pamit atau bagaimana? Tidak. Panto tetap ya the next episode dia tetap host. Oke. Dia Pak ya. Tolong dibantu Pak lah. Kita gantian lah. Ya baik. Oke. Minggu depan Bapak morning report ya. Oke kali. Udah 1 jam ya. Sudah 1 jam, tidak terasa sekali kita berbincang-bincang. Semoga pembahasan kita di podcast episode kali ini bermanfaat buat Novega BKKBN semua. Semoga bermanfaat. Ya. Karena kalau tidak ada manfaatnya, Iya, ngapain kita bikin podcast ya? ngapain? Ya udahlah, sudah. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih buat Terima Pak kasih, Anto. teman-teman masih mau Walaupun mempercayakan ya. dan mengundang. Dan akan terus diundang. Di tengah pekerjaannya, kesibukannya pasti sibuk sekali Pak Anto ini. Tapi tetap menyempatkan ini apa ya Pak? Saya pesan juga sama Novega BKKBN, jangan lupa yang menonton podcast ini agar dapat juga menyampaikan kritik dan saran Ya, yang betul. membangun untuk pengembangan kita ke depannya. Ya. Jadi supaya kita juga tidak seperti kura-kura dalam tempurung lah. Ya. Kita tidak berpuas diri, kita tidak puas dengan apa yang kita capai, tapi kita harus tetap mengembangkan. Ya. Terima kasih Pak Anto. Sekali lagi terima kasih. Dan yang terakhir mungkin kita mau Dan tadi maksudnya kita mau promosi dulu ya kan. Jadi sekarang di BKKBN itu ada Novega BKKBN bisa konsultasi online seputar KB dan kesehatan reproduksi. Nah, Novega BKKBN bisa menggunakannya atau menghubungi di nomor sini supaya editornya kerja juga ya. Mohon dicantumkan di nomor WA ataupun telepon di jam kantor ya. di luar jam kerja WA. Oh, di luar jam kerja WA 1 kali 24 jam Ya. gratis, tidak dipungut biaya. Iya betul. Ya. Jadi closing statement atau yang menutup, kira-kira Panto juga tadi yang membuka, menutup juga. Sudah. Sudah, sampai jumpa di podcast MVC berikutnya. Berencana Berencana itu keren. Dadah.